Loh, jadi orang alim itu repot. Itu kata Imam Ghazali, kalau orang alim kalau mau masuk surga itu sama Allah nggak boleh. Kif, kamu nggak boleh langsung masuk surga. Coba cari umat kamu, syafaati dulu. Nah, saya takut nyari sampean nggak bisa kembali. Saya tidak punya rencana itu. Pokoknya mau masuk. Boleh sampean aduan balik raroh dewe, wah repot nanti saya. Berat jadi orang alim itu berat. Ya saya teruskan ya. Ada tangkihul manat. Ja'a Arabiyun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Faqala ahlaktu wa ma ahlakaka qal waqatu imraati fi nahari Ramadan. Ya sidang kita, saya ini rusak ya Rasulullah. Kenapa? Karena saya menjima istri saya fi nahari Ramadan. Terus kata Nabi, kamu harus bayar kafarah. Napa Nabi kafarah? Puasa 2 bulan. Wong baru 1 hari aja terjadi gitu kok disuruh puasa 2 bulan. Ya tidak kuat ya Rasulullah. Baru berapa hari saya puasa aja kecelakaan seperti itu. Apalagi kalau sampai 2 bulan. Tidak ya Rasulullah. Ya sudah kalau gitu kamu pertama ngasih makan apa? Itku rokobah kan, pertama merdekakan budak. Tapi kan sekarang nggak ada budak makanya. Terus sekarang langsung puasa. Wah ini nggak bisa semua. Ya sudah ngasih makan orang 60. Kasihkan siapa ya Rasul? Ya orang fakir. Saya ini paling fakir. Di kampung saya ini orang paling fakir. Jadi mulai dulu orang fakir itu hubungan suami istri itu paling lancar. Mulai dulu. Makanya orang fakir itu anaknya banyak. Karena hiburannya hanya itu. Wong Ramadan aja. Coba mau ke ATM nggak punya uang, mau antri di bank nggak punya, mau apa coba? Itu mulai dulu. Ini sanatnya mutasil. Wah, akhirnya sudah sanksinya kan tadi ya itqu raqabah atau puasa 2 bulan berturut-turut atau ngasih makan 60 orang miskin. Lalu kata ahli usul fikih, kata A'rabi dibuang, nggak menjadi catatan hukum. Orang kota pun kalau melakukan itu juga kena sanksi yang sama. Imro'atau juga dibuang. Andai kan itu dilakukan untuk amatnya juga ketentuannya sama. Nah sekarang perdebatan antara Imam Syafi'i dan Imam Malik begini. Sekarang pertanyaan gini, jima istri itu hukumnya boleh apa haram? Boleh kan? Lalu kalau ada orang tanpa udzur kemudian makan siang-siang, cara Imam Malik hukumnya sama, harus kena sanksi yang sama. Karena sama-sama hadku hurmati Ramadan bighairi uzrin syar'iyyin. Sama-sama merusak hukum Ramadan tanpa udzur syar'. Lo jima itu tidak zina. Kan hukumnya jais. Nah, sekarang makan hukumnya jais, harusnya juga kena ketentuan yang sama. Cara pikirannya Imam Malik. Nah, alhamdulillah Imam Syafi'i gak setuju. Wah, cara setuju repot. Bahkan orang-orang Syafi'i sudah punya khilaf, kalau gitu minum dulu. Iya, biar gak kena. Iya, biar iftarnya pakai minum. Setelah minum baru jima kan. Ya. Ini sudah menyiapkan khilafnya. Ini khas Syafi'i ini, bongsong rekayasa hukum. Nanti bisa belajar jauh cara ngakali hukum. Makanya guyonan yang masyhur Gus Dur itu gitu. Ada seorang kiai atau Gus lah, ya punya salah, namanya manusia kan punya salah, entah cangkruk entah apa, pokoknya punya salah. Ada wartawan yang ngiranya semua kiai itu orang suci, sehingga tanya sama Gus Dur, Gus itu ada kiai kok ya pokoknya salah lah ya. Tapi jangan bayangkan dosa besar, enggak, kecil-kecil aja. Itu gimana itu, padahal kiai kan orang suci. Jawabnya Gus Dur lucu, ya justru yang boleh salah itu para kiai, kalau kamu nggak boleh. Loh, kok bisa Gus? Karena mereka tahu caranya tobat. Repot. Kalau kamu nggak tahu caranya, sama pelanggaran hukum itu ya harus pakar-pakar hukum. Itu yang tahu caranya rekayasa. Kalau kamu ya kena pasal kan ya. Jadi kamu jangan niru saya ini punya sekian cara untuk kembali. Nah, itu namanya khilaf. Makanya kata Sayyid Muhammad, kamu tidak usah anti khilaf, karena Abu Hanifah itu membolehkan khilaf, kitabul khiyal. Yang penting kamu soleh dulu, setelah soleh nanti Allah maklumi. Soleh dulu, syaratnya soleh dulu. Kalau tidak soleh jangan. Contohnya gini, ada orang mau puasa lemes sekali, mau makan, gampang. Kalau langsung makan kan kayak hadku hormati Ramadan biwiri udrin syar'iyyin. Aku langsung mau jembera sowan Mbah Firjon. Sudah status saya apa? Musafir. Ya sudah, berangkat aja sampai Tuban makan. Nanti kalau nggak jadi ya nggak apa-apa, sudah kan mulai pergi sudah musafir. Saya tidak tahu nanti malaikat tertarik gebuki nggak tahu. Tapi itu ada khilafnya, asal soleh.
Karena kata Sayyid Muhammad dan semua kitab mengatakan itu. Kalau sama nggak tahu ya kebablasan. Nabi Ayub, nabi yang terkenal Gudiken itu siapa? Ayub ya. Nah, itu yang Israiliyatnya akan seru lah. Gudiken dikukur bek kreweng itu terlalu lah kalau itu. Untuk kreweng konti, ning Arab ora ono kreweng itu sudah masalah itu. Singkat cerita, Nabi Ayub ketika diasingkan kaumnya itu kan nggak punya sumber makanan. Lah orang lelaki itu mulai dulu egois. Istrinya Nabi Ayub itu cantik sekali, udah cantik, rambutnya bagus. Makanya kamu nggak usah tanya kenapa istrinya kayak banyak yang cantik. Ya, warasatul anbiya, nggak boleh gitu. Kalau nggak cantik ya warasatul anbiya dari segi balak. Istrinya Nabi itu semuanya cantik. Nggak usah tanya sebabnya apa, pokoknya gitu, semuanya cantik. Singkat cerita, beberapa kali istrinya Nabi Ayub itu kerja demi bisa nafkahi Nabi siapa? Suatu saat itu tidak ada pekerjaan yang cukup untuk beli roti. Satu-satunya peluang dapat rezeki itu putrinya raja itu rambutnya berondoli. Terus ada sayembara siapa yang rambutnya bagus mau dibeli. Sampai rambutnya istrinya Nabi Ayub itu dijual. Nabi Ayub tersinggung karena itu mengurangi kecantikan. Jadi lelaki mulai dulu gitu. Udah nggak urun kalau istrinya nggak cantik itu komplain. Itu khasnya lelaki. Jadi kalau kamu gitu ada sanadnya juga, tenang saja ya. Komplain ya pegawaian itu. Saking mangkelnya Nabi Ayub terus ngendikan la adriban naki mi'ata sautin. Kamu akan saya pukuli dengan mi'ata sautin atau dengan 100 cambukan. Atau mi'ata dikhtin atau mi'ata apalah sesuai konteks zaman itu. Engko namanya pecut tuku konti kok ribet lagi. Singkat cerita akhirnya ketahuan bahwa istrinya menjual itu demi Nabi Ayub. Allah nggak ridho kalau kekasihnya yaitu istrinya Nabi Ayub wis perjuangan kayak gitu malah kena hukuman. Tapi Allah juga nggak ingin kekasihnya yang bernama Ayub melanggar sumpah. Padahal beliau sudah sumpah, wallahi demi Allah nanti tak pukul dengan 100 kali. 100 kali dengan lidi lah misalnya, contoh yang gampang tuh lidi. Akhirnya sama Allah dikasih satu solusi. Wa khud biyadika dikhtan fadrib bihi wala tahnas. Ya sudah, lidi itu ikat jumlahnya 100. Terus pukul sekali saja, anggap saja sudah 100. Iku pangeran sing wari ngakali ngono iku pangeran. Tapi syaratnya soleh, syaratnya soleh. Jadi kalau kamu anti khilaf berarti anti ajarannya Allah di ayat itu. Wa khud biyadika dikhtan fadrib bihi wala tahnas. Itu dulu ada, ini cerita di Ithaf, ini cerita terakhir, ini sudah, sama jangan nama sudah. Terus pengumuman tadi yang nggak pernah sepuh ngutang saya itu haram tadi. Karena tadi saya punya kewajiban di rumah yang bisa menggugurkan ya kewajiban yang lebih besar. Lebih besar itu ya tadi bisa pernah guru, pernah sepuh, yang jelas nggak umur sampean menang kabeh itu tua serepot itu. Ada raja itu ganteng kaya, senengannya nikah perawan cantik. Itu semua kampung mesti kenal. Mungkin digilir atau gimana pokoknya. Suatu saat ada pemuda suka sama perempuan yang di kampungnya, cantik sekali. Kemudian pemuda ini ternyata pekerja di kerajaan itu. Tiap hari ditanya, wah itu yang di kamu yang cantik siapa? Mau saya nikahin gini. Wah bahaya ini saingannya raja. Jadi yang dibidik pemuda tadi itu saingannya. Si raja ini orang yang namanya raja kan gengsinya tinggi. Kaifa tankihuha wa qad ra'aitu qad qabbalaha rajulun. Kok mbok nikah piye? Saya itu pernah melihat dicium lelaki. Wah, gak mau. Gak gelem wis kadung ditambung lan waqat qabbalaha rajulun. Saya pernah melihat sendiri qabbalaha rajulun, dicium oleh lelaki. Wah, sudah gak minat raja langsung gak keren. Suatu saat pemuda tadi nikahi perempuan itu. Rajanya marah, kamu lelaki gak punya harga diri gini. Gak punya selera, gak punya harga diri, sudah pernah dicium orang kok tetap dinikah. Terus bilang ke raja, ta'rif manir rajul, lelaki itu siapa? Abuha. Kamu tahu lelaki itu siapa? Sopo? Abuha, bapaknya. Saya kan hanya bilang rajulun, pernah dicium lelaki. Lah pikirannya raja itu lelaki kue-kue ngene iki. Tapi butuhnya canom mau rojo ben gak sido itu aja tuh. Baru kayak digulirkan gitu, wakot kebalah rojulun. Wah nggak mau. Setelah itu suatu saat pegawainya tadi nikahi perempuan. Kamu nggak punya harga diri gini. Kamu tahu mandir rojul? Pak Abu. Wah nak ngono aku gak apa-apa. Lah monggo sakniki wis bojo kula. Ora trimo wis diambung wis macam-macam. Lah itu namanya khilah. Apa? Khilah.
Kalau di Balaghah disebut tauriyah atau apalah. Tapi saya tidak ngajari sampean seperti itu. Sudah pinter sebelum saya ajarin. Bangsa ngakali kan sudah pinter. Ya ini terakhir tak baca ya, tak baca Arabnya saja nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Biar dapat barokahnya Syekh Nawawi juga barokahnya guru-guru. Bismillahirrahmanirrahim. Wasababu nuzuli hadil ayati annahu kana baina farisa war rumi qitalun wa kana al musyrikuuna yawadduna antaghliba farisu ar-ruma li anna farisa kanu majusiyan ummiyin wal muslimuna yawadduna ghalabatar rum ala faris liqaunihim ahla kitabin. Jadi zaman dulu orang Islam lebih senang kalau yang menang itu orang Nasrani. Kalau bandingannya ateis, karena bagaimanapun percaya kekuatan langit.